warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa berjumpa dalam majelis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah ta'ala, dan ilmu yang kelak bisa memperberat timbangan kita di yaumul mizan nanti. Amin, Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah lama ini anak enggak bertemu dengan ikhwah-ikhwah di BCL. Alhamdulillah bisa dipertemukan lagi. Kita akan mengkaji tentang masalah nerakanya Allah. Namun sebelum itu ada beberapa kaidah yang disebutkan para ulama tentang masalah surga dan neraka. Ini masalah iman kepada surga dan neraka. Disebutkan beberapa kaidah-kaidah yang wajib kita imani. Ana ambil dari kitab yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar yang berjudul Al-Jannatu wan Nar, beriman kepada surga dan nerakanya Allah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab akidah beliau yang terkenal, Aqidah Tahawiyah, beliau menjelaskan kaidah-kaidah tentang surga dan neraka. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, al-jannatu wan naru makhluqatan la tafniyani abadan wa la tabidan. Surga dan nerakanya Allah telah diciptakan saat ini, dan surga dan nerakanya Allah tidak bersifat fana, tidak akan binasa. Jadi surga dan nerakanya Allah tidak bersifat sementara dan juga tidak akan binasa. Kemudian kata beliau, fa innallaha ta'ala khalaqal jannata wan nara qablal khalqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa khalaqa lahuma ahlan, dan Allah telah ciptakan calon para penghuni surga dan neraka tersebut. Faman syaa minhum ilal jannati fadlan minhu wa man syaa minhum ilan nari adlan minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk masuk ke dalam surga, maka itu adalah karunia dari Allah. Dan barang siapa yang Allah kehendaki masuk ke dalam neraka, itu adalah karena keadilan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada yang dikehendaki Allah masuk neraka, itu bukan karena Allah zalim, tapi itu karena keadilan dari Allah Ta'ala. Ini 4 kaidah yang disebutkan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi tentang surga dan neraka. Yang pertama, surga dan neraka telah diciptakan. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 131. Kata Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi,
yang Allah telah siapkan untuk orang yang bertakwa. Makna telah disiapkan berarti telah Allah ciptakan. Begitu juga tentang neraka itu sudah diciptakan. Surah Ali Imran 131. Allah Ta'ala berfirman, "Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin." Takutlah kalian kepada nerakanya Allah yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Ini dalil dari Al-Quranul Karim. Dalil dari hadis tentang surga dan neraka telah Allah ciptakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan-nara arsala Jibril ilal jannah." Setelah Allah ciptakan surga dan neraka, Allah kirim malaikat Jibril. Yang pertama, Allah kirim malaikat Jibril untuk melihat surga. Kata Allah kepada malaikat Jibril, "Idhhab fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha." Pergilah engkau wahai Jibril, lihat apa yang ada di dalam surga dan apa yang aku telah siapkan untuk para penghuninya. Fadhahaba ilaiha, maka Jibril pun pergi menuju surga tersebut. Wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha, Jibril melihat apa yang Allah persiapkan untuk para penghuninya. Kemudian Jibril kembali lagi kepada Allah dan berkata, "Wa izzatuka, demi keagunganmu ya Rabb, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Tidak ada orang yang mendengar berita tentang surga ini kecuali pasti dia ingin memasukinya. Sebaliknya, malaikat Jibril diutus oleh Allah ke neraka. Tsumma arsala ilan nar, kemudian Jibril disuruh oleh Allah melihat ke neraka. Idhhab fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha. Pergilah ke neraka wahai Jibril dan lihat apa yang telah aku siapkan untuk para penghuni neraka tersebut. Maka malaikat Jibril melihat dan kemudian fa idza hiya yarkabu ba'duha ba'dha. Malaikat Jibril melihat api-api yang ada di dalam neraka saling melahap antara salah satu di antara mereka. Jadi apinya saling melahap di antara mereka. Tsumma raja'a, Jibril pulang lagi, laporan kepada Allah dan berkata, "Wa izzatuka, dan demi keagunganmu, la yadkhuluha ahadun sami'a biha." Siapapun yang dengar tentang neraka ini, pasti dia enggak akan mau memasukinya. Maka ini dalil surga dan neraka telah Allah ciptakan saat ini. Yang kedua tadi apa kaidahnya? Surga dan neraka tidak bersifat fana sementara, tapi abadi selama-lamanya. Enggak akan binasa surga dan neraka tersebut. Surga dan neraka abadi. Begitu juga makhluk Allah seperti arsy-Nya Allah itu tidak akan binasa pada hari kiamat nanti. Loh, bagaimana memaknai firman Allah? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah apa? Pada hari kiamat semuanya akan binasa. Yang kekal apa? Allah yang maha agung dan maha mulia. Berarti surga dan neraka kekal atau tidak? Abadi atau tidak surga dan neraka? Tapi kata Allah semuanya akan binasa kecuali Allah saja. Gimana memaknai ayat ini? Gimana memaknainya? Bahkan ayat lain juga berkata, surah Al-Qasas 88, kullu syai'in halikun
illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa pada hari kiamat kecuali wajah Allah Ta'ala. Berarti surga dan neraka abadi tidak? Hah? Kok ragu-ragu antum jawabnya? Hah? Wah, gimana ini masalah akidah ini? Hah? Surga dan neraka abadi atau tidak? Abadi. Wah. Lalu bagaimana menafsirkannya? Nah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah menafsirkan dua ayat ini yang mengatakan semua makhluk akan binasa kecuali Allah Ta'ala. Kata para ulama dari ahlus sunnah wal jamaah, annal murada kulla syai'in mimma kataballahu alaihi al-fana wal halak halikun wal jannatu wan naru khuliqata lil baqa la lil fana wa kadzalikal arsyu fa innahu saqful jannati. Kata para ulama ahlus sunnah, maksud ayat ini segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Ta'ala. Tidak berhenti sampai di situ. Maknanya kecuali Allah dan kecuali apa yang Allah kehendaki. Di antara yang Allah kehendaki tidak binasa adalah surga dan neraka dan juga arsy-Nya Allah. Arsy-Nya Allah binasa atau tidak? Enggak. Karena arsy Allah itu atapnya surga. Jadi atapnya surga itu arsy-Nya Allah. Dia pun tidak akan binasa. Makanya para ulama menafsirkan ayat ini, segala sesuatu akan binasa kecuali Allah, kecuali juga apa yang Allah kehendaki untuk tidak binasa. Maka tiga makhluk tadi, surga, neraka, dan arsy-Nya Allah tidak binasa pada hari kiamat nanti. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, kata Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah, innallaha khalaqal jannata wan nara qabla al-khalqi wa khalaqa lahuma ahlan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluknya yang lainnya. Dan Allah telah ciptakan para penghuninya. Berarti surga dan neraka sudah ada penghuninya atau belum hari ini? Sudah ada penghuninya belum? Hah? Sudah ada belum yang nempatin surga dan neraka? Hah? Sudah ada atau belum? Ulama memang berbeda pendapat, tapi mayoritas ulama mengatakan belum ada penghuninya saat ini kecuali surga Allah Ta'ala ada penghuninya, yaitu ruh-ruhnya orang yang beriman. Jadi baru ruhnya saja, belum jasadnya. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunannya yang disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, inna masnya. Jadi baru ruh saja, belum jasad. Dan itu pengecualian ya. Hukum asalnya belum ada penghuninya kecuali surga tadi berupa ruh-ruh saja dari orang beriman. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan dengan keadaan penghuni neraka, mereka yang berzina, ya, mereka yang dulu membuka aurat, ya. Itu kata para ulama, cara memahami hadis ketika Rasulullah melihatnya Isra Mi'raj bukan berarti surga sudah, neraka sudah ada penghuninya, tapi Allah perlihatkan yang akan terjadi nanti setelah hari kiamat. Jadi bukan saat itu, ya, tapi nanti yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah, nanti isinya neraka itu seperti ini, ya.
mereka yang banyak melakukan kemaksiatan dan dosa. Di antaranya Rasulullah melihat wanita pelacur, pezina, ya, dan tidak menutup aurat yang diazab di neraka tersebut, ya. Kemudian kaidah yang keempat apa tadi? Faman syaa'a minhum ilal jannah fadlan minhu. Siapa yang dia Allah kehendaki masuk ke dalam surga, itu karunia Allah. Dan sebaliknya, siapa yang Allah kehendaki masuk ke dalam neraka, itu karena keadilan Allah. Orang yang masuk neraka, ikhwah, sebetulnya dia dosanya itu sudah kebangetan. Karena kenapa? Ketika kita baca tentang yaumul hisab, kaidah dalam memahami yaumul hisab itu kan, amalan seorang mukmin dilipat gandakan sampai berapa kali lipat? Nah, orang mukmin kalau dia berbuat baik, berbuat amal soleh, dilipat gandakannya sampai berapa kali lipat? 700 kali lipat. Minimal 10 kali lipat kan? Ya. Faman jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah. Siapa yang dia berbuat kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Itu minimal, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Satu amal kebaikan yang dia lakukan. Tapi kalau dosa gimana? Enggak. Satu dosa, ya sudah, dialah dapatnya satu saja. Satu amal maksiat yang dia lakukan, dia dapatnya satu dosa saja. Jadi bayangkan, orang beramal satu kebaikan, ya, itu bisa menghapus sebetulnya berapa? 10 kejahatan dan keburukan yang dia lakukan. Karena tadi kaidahnya, amal kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, sementara amal keburukan hanya satu saja dihitungnya. Makanya di sini disebutkan, siapa yang masuk ke dalam neraka itu bukan karena Allah zalim, Allah udah baik kok. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan, tapi setiap keburukan enggak, cuma Allah hitung satu saja. Makanya siapa yang Allah kehendaki masuk neraka, itu karena keadilan Allah Ta'ala, bukan karena Allah zalim kepada hamba tersebut. Ya, ini 4 kaidah ya, yang disepakati para ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang masalah surga dan neraka. Kita bahas sekarang tentang penjaga nerakanya Allah, yang disebut dengan khazanatun nar, para penjaga nerakanya Allah. Ada berapa malaikat yang menjaga neraka Allah? Ada berapa malaikat yang menjaga neraka Allah? Ada berapa? 7. Dari mana tuh 7 muncul? Ya. Berapa yang jaga nerakanya Allah? Bukannya udah sering disampaikan Asad itu. Ya, jumlahnya ada 19. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala surah Al-Mudaththir ayat 26 sampai 30. Kata Allah apa? Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Akan aku lemparkan mereka ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa itu neraka Saqar? La tubqi wa la tazar, neraka yang tidak akan meninggalkan dan membiarkan para penghuninya. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit para penghuni neraka tersebut. 'Alaiha 19, para penjaganya ada 19. Dan malaikat penjaga neraka
sudah Allah cabut rasa kasihannya. Jadi sudah nggak punya rasa kasihan lagi. Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim tentang sifat dan wataknya para penjaga nerakanya Allah. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu-batuan, dan di dalamnya ada malaikat yang ghilas, bengis, kasar, selalu membentak para penghuni neraka. Syidad, nah di sini para ulama tafsir menafsirkan sifat dan wataknya penjaga neraka, dia itu syidad. Syidad itu apa artinya? Allah jadikan hati nuraninya itu sudah enggak punya rasa kasihan lagi. Makanya para penjaga neraka mengazab tanpa rasa kasihan kepada penduduk neraka tersebut. Karena sudah enggak ada rasa kasihannya, sudah Allah cabut. Itu yang dimaksud dengan syidad, sudah keras hatinya, sudah nggak punya rasa kasihan lagi ketika mengazab para penghuni neraka tersebut. Jumlahnya 19. Ketika turun ayat ini, Abu Jahal CS itu kan meremehkan. Ternyata penjaga neraka cuma 19 orang. Banyakan kita kafir Quraisy, tinggal kita keroyok saja katanya, ya. Maka kemudian Allah turunkan lagi Al-Mudaththir ayat 31-nya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Tidaklah kami jadikan penjaga-penjaga neraka itu kecuali dari kalangan malaikat-malaikat Allah, dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka yang ada 19 itu kecuali sebagai fitnah, ujian saja bagi orang-orang kafir yang mereka meremehkan. Makanya para ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan, ketika Abu Jahal mengatakan jumlah malaikat yang menjaga neraka hanya 19 saja, lalu mereka remehkan, maka kemudian para sahabat menjelaskan bahwasannya satu malaikat penjaga neraka mampu mengalahkan seluruh manusia yang menghuni bumi saat ini. Satu malaikat penjaga neraka mampu mengalahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Berapa jumlahnya manusia di muka bumi ini? Miliaran kan? Cukup satu malaikat penjaga neraka yang turun melawan itu kalah semuanya manusia yang ada di bumi. Ya, makanya dijelaskan oleh para ulama bahwasannya annal malaikah, ya, sesungguhnya malaikat-malaikat, ya, yang menjaga neraka ini, lau anna wahidan minhum, seandainya salah seorang di antara mereka saja turun ke bumi ini untuk mengalahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini, pasti mampu mengalahkannya. Itu satu malaikat bisa mengalahkan miliaran penduduk bumi, apalagi kalau jumlahnya 19. Inilah yang Allah sebutkan tentang jumlah malaikat yang menjaga nerakanya Allah. Kemudian selanjutnya si'atun nari wa bu'du qa'riha, begitu luas dan dalamnya nerakanya Allah.
Seperti apa luasnya? Ada 4 dalil yang disampaikan para ulama bahwa neraka itu begitu luas dan dalam. Dalil yang pertama, alladzina yadkhuluna an-nar a'dadun la tuhsa, yang akan masuk ke dalam neraka di antara manusia yang ada di bumi jumlahnya begitu banyak, bahkan tidak terhitung. Dari saat ini aja kita sudah bisa memprediksi kan? Mana yang lebih banyak, yang mukmin atau yang kafir? Yang kafir. Mana yang banyak, yang muslim yang betul-betul mentaati Allah Ta'ala. Di antaranya hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih, kata Rasulullah, baina mankibai ahlin nar masirata salasati ayyam. Jarak pundak kanan dan pundak kirinya penghuni neraka itu sejauh perjalanan 3 hari 3 malam. Jarak pundak kanan dan kiri saja, ya, itu jaraknya 3 hari perjalanan. Begitu besar postur tubuhnya penghuni neraka. Begitu juga Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dirsu ahlin nar mislu uhudin, gigi gerahamnya penghuni neraka seperti gunung Uhud. Antum yang pernah haji atau umroh kan lihat besarnya gunung Uhud. Itu baru gigi gerahamnya penghuni neraka. Kalau gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, postur tubuhnya sebesar apa? Itu baru 1 penghuni neraka. Para ulama mengatakan yang masuk ke dalam neraka banyak jumlahnya dari kalangan manusia. Ya, karena di antara mereka banyak yang kafir, banyak yang musyrik, banyak yang berbuat maksiatnya. Ya, tapi di tengah banyaknya yang masuk penghuni neraka tersebut dan 1 postur tubuh penghuni neraka tadi, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, jarak pundak kanan dan kirinya sejauh 3 hari perjalanan, tapi neraka mengatakan masih muat neraka tersebut. Apa kata Allah dalam surah Qaf ayat 30? Allah kan bertanya kepada neraka jahanam, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Kata Allah kepada neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh neraka jahanam? Apa jawabannya neraka jahanam? Apakah masih ada tambahan ya Rabb? Padahal miliaran manusia sudah masuk ke neraka dan postur tubuh mereka Allah jadikan besar-besar tadi. Para ulama menjelaskan, kenapa kok postur tubuhnya penghuni giginya sebesar gunung Uhud? Itu diazabnya kan berarti luar biasa, merasakan seluruh tubuhnya itu rasa sakit dan pedih ketika diazab oleh Allah. Maka ini diantara hikmah kenapa Allah jadikan penghuni neraka postur tubuhnya besar-besar, agar semakin terasa azab dan pedihnya dari apa yang Allah timpakan kepada mereka. Yang kedua, yang menunjukkan neraka itu dalam, ya, neraka itu dalam, bahkan dalamnya tidak terhingga. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata sahabat Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a wajbatan. Suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba kami mendengar suara yang begitu keras. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada kami, atadruna ma hadza? Tahukah kalian suara apa itu yang kalian dengar tadi?
Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah pun mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi finnari mundu sab'ina kharifa fahuwa yahwi finnari ilal an. Yang kalian dengar tadi, kata Rasulullah, itu adalah batu yang dilempar dari mulut neraka dari 70 tahun yang lalu dan baru sampai ke dasarnya saat ini. Subhanallah. Batu dilempar dari mulutnya neraka baru sampai setelah 70 tahun. Antum pernah lempar batu ke dalam sumur tidak? Hah? Paling berapa menit sampai di dasarnya? Ya. Ini batu dilempar dari mulut neraka baru sampai 70 tahun setelahnya. Bayangkan dalamnya neraka yang luar biasa. Ya, 70 tahun baru sampai batu itu dilemparkan. Ini dalil menunjukkan dalamnya nerakanya Allah Ta'ala. Yang ketiga, dalil yang menunjukkan luas dan dalamnya nerakanya Allah, kasratul adadil ladzi ya'ti bin nari minal malaikati fi yaumil qiyamah. Banyaknya malaikat-malaikat Allah yang nanti akan menarik neraka jahanam pada hari kiamat. Kan Allah firmankan dalam surah Al-Fajr ayat 23, waji'a yawma idzim bi jahannam. Nanti neraka jahanam akan didatangkan oleh Allah. Maka ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimam. Didatangkan nanti neraka jahanam pada hari kiamat, yang neraka jahanam ini memiliki 70.000 tali kendali. Jadi neraka jahanam itu punya 70.000 tali kendali. Jadi ada tali kendalinya 70.000 jumlahnya. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin. Setiap satu tali kendali harus ditarik oleh 70.000 malaikat-malaikat Allah. 70.000 kali 70.000 berapa? Nah, berapa? 4,9 M malaikat yang menarik neraka jahanam. Bayangin nih, sudah manusia yang masuk neraka banyak, di dalamnya ada 4,9 M malaikat. Seperti apa luasnya neraka Allah tersebut. Karena yang narik neraka jahanam itu malaikat-malaikat yang jumlahnya 4,9 M, bayangkan. Begitu luas dan dalamnya neraka Allah tersebut. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat yang menunjukkan nerakanya Allah itu luas dan dalam, anna makhluqaini azimaini kasyamsi wal qamari yakunani thawraini wa mukawwiraini. Dua makhluk Allah yang sangat besar di dunia ini, apa? Matahari dan bulan, Allah lemparkan ke dalam nerakanya. Antum tahu luasnya matahari? Berapa luasnya matahari? Hah? Ada yang tahu nggak luasnya matahari? Hah? Anda pernah baca? Itu luasnya sekitar 1,4 juta kilometer. Subhanallah, matahari itu dilemparin sama Allah ke neraka. Itu manusia sudah banyak yang ngisi neraka, miliaran. Ada 4,9 M malaikat yang juga di neraka.
kemudian ada dua makhluk yang besar ini, matahari dan bulan, itu masih muat dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Lihat luas dan dalamnya neraka Allah ini. Ya, maka ini yang harus menjadi pengingat kita, bahwasannya neraka Allah itu begitu luas dan dalam yang patut untuk kita takuti. Dan kapan neraka Allah itu penuh? Karena tadi kan neraka jahanam selalu berkata, halim talati, apakah masih ada tambahan ya Rabb? Kapan neraka jahanam itu penuh? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengabarkan neraka jahanam itu tidak akan penuh sampai Rabb Allah Azza wa Jalla meletakkan salah satu kakinya di neraka jahanam. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Allah berkata, nah ini hadis qudsi. Kata Allah, innama anta azabi, wahai neraka, sesungguhnya engkau adalah azabku. U'adzibu bika man asya'a min ibadi, aku mengazab denganmu hamba-hambaku yang aku kehendaki. Fa'amman nar, adapun neraka, fala tamtali'u hatta yad'a rijlahu. Kata Rasulullah, neraka tidak akan penuh sampai Allah meletakkan kakinya ke neraka jahanam tersebut. Baru neraka jahanam berkata, qattun 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 ya Rabb, demi keagunganmu cukup cukup ya Allah. Ya, maka ini dalil neraka enggak akan penuh sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka tersebut. Kemudian darakatun nar, tingkatan-tingkatan di neraka. Tingkatan neraka itu yang paling ringan azabnya itu yang paling atas. Yang paling pedih azabnya yang paling bawah atau paling dasar. Itulah yang jadi nerakanya orang munafik. Kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, neraka mereka adalah neraka yang paling dasar di antara neraka Allah tersebut. Maka makna tingkatan neraka di sini, sebagian ulama salaf menyebutkan neraka ini punya 7 tingkatan. Punya 7 tingkatan. Waqad warada an ba'dis salaf, dan terdapat riwayat yang disampaikan sebagian ulama salaf bahwasannya darakatun nar, tingkatan-tingkatan neraka ada 7. Yang pertama, anna usatal muwahhidin mimman yadkhuluna an-nara yakununa fid darkil a'la. Orang-orang yang dia masih mentauhidkan Allah tapi bermaksiat, maka dia berada di nerakanya Allah yang paling atas, tingkatan yang pertama. Ya. Yang kedua, wa yakunu fid darkis tsani al-yahud. Yang ada di tingkatan kedua adalah orang-orang Yahudi. Wa fid darkis tsalisi an-nasara. Yang ada di tingkatan ketiga orang-orang Nasrani. Wa fid darkir rabi'i. Yang ada di tingkatan keempat adalah as-sabiun. Siapa itu as-sabiun? Orang-orang yang menyembah dewa-dewa, patung-patung. Ya. Yang kelima al-majus, yang ada di tingkatan yang kelima orang-orang majusi. Wa fis sadisi, yang ada di tingkatan yang keenam musyriku al-arab, orang-orang musyrik dari kalangan Arab. Wa fis sabi'i, baru di tingkatan yang paling dasar, yang paling bawah al-munafiqun, yaitu orang-orang munafik. Ya.
Maka ini menurut sebagian riwayat ulama salaf ada 7 tingkatan orang yang masuk nerakanya Allah Ta'ala. Selanjutnya, waqudun nar, bahan bakarnya api neraka Allah. Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim tentang bahan bakarnya penduduk neraka, bahan bakarnya nerakanya Allah ini, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan juga batu-batuan. Siapa yang dimaksud dengan manusia di sini? Maka para ulama tafsir mengatakan wal muradu bin nasi alladzina tuqadun naru bihim al kufrah wal musyrikun. Yang dimaksud dengan bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia. Yang dimaksud manusia di sini adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya. Wa amman nau'ul hijarah. Adapun batu-batuan yang dimaksud, ini ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan wa qad dhahaba ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf berpendapat anna hadhil hijarata min kibrit. Batu-batuan yang dimaksud adalah batu-batuan belerang. Menurut sebagian ulama salaf. Kenapa batuan belerang? Kata sebagian ulama salaf, karena itu adalah batu yang sangat panas di dunia ini. Bahkan disebutkan ada 5 keistimewaan batu belerang ini, sehingga Allah jadikan menjadi bahan bakarnya api neraka. Apa 5 keistimewaan batu belerang tersebut? Yang pertama, suratul iqa, cepat untuk dinyalakan. Dan ini enggak dimiliki batu-batu yang lainnya. Yang kedua, natnur raihah, berbau busuk kata sebagian ulama salaf. Yang ketiga, kathratud dukhan, memiliki asap yang banyak. Jadi selain apinya nyala, asapnya juga banyak. Itu kan tersiksa sekali. Penghuni neraka itu tersiksa sekali ketika mereka dibakar dengan bahan-bahan bakar yang seperti ini. Nyalanya cepat, baunya busuk tadi, ya, aromanya enggak sedap, ya. Kemudian juga tertutup asap. Itu kan tersiksa sekali. Ya, kita kadang dapati asap saja dari gunung meletus itu kan, sudah merasakan napas itu enggak enak. Dan Allah jadikan memang orang penduduk neraka itu kalau mereka bernafas saja sakit itu. Penduduk neraka mereka nafas saja menghirup seperti itu sakit. Subhanallah. Bayangin mengisap ya nafas sakit, mengeluarkan nafas sakit, itu kan tersiksa sekali. Ya. Yang keempat, syiddatul iltisaqi bil abdan. Bahkan batu belerang itu nempel dengan kuat di kulitnya penghuni neraka. Ya, jadi nempel dia. Setelah dibakar, nggak hangus, tapi nempel di kulit-kulitnya para penghuni neraka. Yang kelima, quwwatu harriha, memiliki panas yang sangat tinggi. Inilah menurut sebagian ulama salaf kenapa batu belerang Allah. Berhala-berhala yang disembah selain Allah, mereka juga akan jadi bahan bakarnya api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Kata Allah Ta'ala, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan juga apa-apa yang kalian sembah selain Allah, maka dia akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Berarti ada 3 ya bahan bakarnya api neraka, yaitu manusia dari kalangan orang kafir musyrik,
batu-batuan, yaitu batuan belerang dan juga segala yang disembah selain Allah. Kemudian syiddatu harriha, kedahsyatan panasnya api neraka. Wa izami dukhaniha, begitu dahsyatnya asapnya api neraka. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 41 sampai 44. Kata Allah, wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan golongan-golongan kiri, dan siapakah golongan kiri tersebut? Fi samumi wa hamim, mereka berada pada angin yang panas dan air yang mendidih. Wa zillin min yahmum, tempat naungan mereka adalah naungan asap hitam yang tidak menyejukkan dan tidak menyenangkan. La baridin wala karim. Subhanallah, kata ulama tafsir, ayat ini mengandung makna segala sesuatu yang biasanya di dunia dipakai untuk mendinginkan tubuh kita ketika panas, ya, jadi anginnya nggak dingin, Allah jadiin panas. Subhanallah. Padahal itu kan biasanya kita cari kalau kita lagi kepanasan, tapi justru Allah jadikan angin untuk penghuni neraka panas juga, nggak bisa mereka ngadem. Ya. Yang kedua, kalau kita kepanasan, apa yang kita cari? Air. Biasanya guyur, ya, kepala kita, atau kita mandi panas, lagi gerah saja kan kita pengennya mandi. Tapi Allah jadikan juga air yang ada di neraka semuanya panas seperti air yang mendidih. Hanya Allah sebutkan ini, ya, yaitu ma'an hamima, air yang begitu mendidih. Yang ketiga, apa yang dicari kalau kita lagi kepanasan? Selain air, angin, apalagi naungan. Kita nyari naungan kan? Tapi Allah jadikan juga wazillin min yahmum, naungan-naungan untuk penduduk neraka berupa asap-asap hitam yang panas. Subhanallah. 3 perkara yang biasanya untuk mendinginkan tubuh kita ketika di dunia, semuanya Allah jadikan panas untuk penghuni neraka. Ya, bayangin nih, panasnya luar biasa. Sudah apinya panas, anginnya panas, airnya panas, naungannya juga panas. Menderita sekali jadi penghuni neraka itu. Ya, semuanya Allah jadikan, gak ada yang dingin kecuali semuanya agar mereka merasakan azab yang begitu menyiksa mereka. Ya, ini berkaitan dengan, ya, panasnya api neraka. Begitu juga, nah, kita hari-hari ini kan begitu panas luar biasa ini. Berapa derajat Celcius sudah? 38, 39 ya. Tapi kita dengarkan ini hadis Rasulullah tentang perbandingan api dunia dengan api neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya, Rasulullah bersabda, naruna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang ada di dunia saat ini itu hanya 1 bagian dari 70 bagian api neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah, wahai Rasulullah, panasnya dunia ini saja sudah terasa sangat panas dan sudah tercukupkan panasnya bagi kami. Apa kata Rasulullah? Fuddilat 'alaiha bitis'ata wa sittina juz'an. Panasnya api neraka 69 kali lipat daripada panasnya dunia ini. Panasnya api neraka ya, 69 kali lipat lagi.
daripada panasnya api yang ada di dunia. Kita hari ini subhanallah sudah ngeluh kepanasan ini, ya. Padahal di neraka 69 kali lipat panasnya dari panas yang ada di dunia ini. Maka inilah yang harus kita khawatirkan. Panas yang luar biasa yang akan diberikan kepada para penghuni neraka, yang itu 69 kali lipat daripada panasnya yang ada di dunia ini. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim juga, kata Rasulullah, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah." Apabila siang itu begitu terik panasnya, maka kalian boleh menunda salat zuhur kalian sampai agak dingin. Fa inna syiddatal harri, karena panas yang sangat itu ketika di dunia, min faihi jahannam, itu bagian dari uapnya api neraka jahannam. Jadi yang kita rasakan nih, panasnya sekarang itu baru uapnya neraka jahannam. Tahu uap nggak tuh? Hah? Kayak apanya? Ya, kayak yang menguai kemudian ada asap, itu baru uapnya neraka jahanam tuh. Yang kita rasakan siang ini, ya, itu baru uapnya neraka jahanam saja, belum apinya itu. Bagaimana dengan apinya yang 69 kali lipat panasnya dari api yang ada di dunia ini. Maka ini menunjukkan dalil begitu dahsyatnya panasnya api nerakanya Allah. Ya. Selanjutnya, ta'amu ahlin nar wa syarabuhum, makanannya penghuni neraka dan minuman-minuman mereka. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Ghashiyah ayat 6 dan 7. Kata Allah, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'." Tidak ada makanan bagi penghuni neraka itu kecuali dhari' yang tidak menggemukkan dan mengenyangkan mereka. Ad-dhari' itu adalah syaukun bi ardil Hijaz, yuqalu lahu asy-syibriq. Kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, dori itu adalah sebuah duri yang tumbuh di negeri Hijaz, yang ketika dia kecil dia disebutnya syibriq, tapi ketika duri itu semakin besar dan banyak disebutnya dori. Dan pohonan dori ini dia berbuah, tapi buahnya itu ada duri-durinya yang durinya lebih besar daripada buahnya. Jadi jangan antum hayalkan seperti duren, bukan duren, karena ini durinya lebih besar, ya, duri-durinya lebih besar daripada buahnya. Dan itu yang akan jadi konsumsinya penghuni neraka. Allah sebutkan juga dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Kata Allah, "Inna syajarataz zakkum," sesungguhnya konsumsi makanannya penghuni neraka dari pohon-pohon zakkum. Ta'amul athim, makanannya orang-orang yang berbuat dosa. Kal muhli yaghli fil butun, seperti minyak, ya. Muhl itu minyak yang sudah dipakai habis ngegoreng gitu. Apa tuh minyak apa namanya? Ya, seperti minyak yaghli fil butun, yang dia akan mendidih di dalam perut penghuni neraka tersebut. Ya, subhanallah. Sudah duri, ihwa, bentuknya duri ini dimasukkan ke dalam mulut sampai ke dalam ususnya, itu menjadi, ya, mendidih yang menghancurkan usus-ususnya para penghuni neraka tersebut. Dan mereka nggak punya pilihan karena mereka lapar, dan mereka nggak punya makanan kecuali pohon dari duri-duri zakum itu saja, yang durinya besar dan mereka masukkan kadang nyangkut di bagian kerongkongannya.
Ketika mereka nyangkut, minumannya cuma ada 3. Minumannya penghuni neraka apa? Yang pertama kata Allah, ma'un hamim. Apa itu ma'un hamim? Air yang mendidih. Kata Allah dalam surah Muhammad ayat 15, wasuku ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Mereka penghuni neraka diberikan minuman air yang mendidih, maka berurailah, bercerai-berailah usus-usus penghuni neraka tersebut. Artinya hancur sudah usus-ususnya penghuni neraka karena mereka minumnya air yang mendidih. Ya. Yang kedua, minumannya penghuni neraka, ya, yaitu ma'un sodid. Apa ma'un sodid itu? Ma'un sodid adalah perasannya orang-orang kafir yang ada di neraka. Tahu perasan ya? Apa sih? Saripati, tahu saripati ya? Saripatinya penduduk neraka, karena habis mereka dibakar itu, ya. Itu saripatinya, perasan-perasannya itu diberikan minum kepada penduduk neraka tersebut. Itu disebutnya ma'un sodi. Ya. Bahkan Rasulullah mengancam dalam hadis riwayat Muslim, inna 'alallahi ahdan liman syaribal muskirat. Sesungguhnya Allah berjanji kepada mereka yang minum minuman memabukkan ketika di dunia, bahwasannya liyasqiyahu tinatal khabal, mereka akan diberikan minuman berupa tinatul khabal nanti di nerakanya Allah. Sahabat bertanya, apa itu tinatul khabal? Kata mereka, araqun ahlin nar, yaitu keringatnya penduduk neraka, au asarati ahlin nar, yaitu perasan-perasan saripatinya penghuni neraka. Itu juga akan jadi minumannya para penghuni neraka. Yang kedua, ma'un ghislin. Apa itu ma'un ghislin? Darah dan nanahnya penduduk neraka. Allahu Akbar. Darah dan nanahnya penduduk neraka itu jadi minumannya penghuni neraka. Auzubillah. Sudah makanannya pohon duri yang begitu sakit ketika sampai kerongkongan dan mendidih di perutnya, sudah begitu minumannya darah dan nanahnya penduduk neraka. Maka ini sungguh mengerikan ya, makanan dan yang dikonsumsi oleh para penghuni neraka tersebut. Ya. Kemudian juga beberapa gambaran dari azab-azab yang menimpa para penghuni neraka. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya, hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya. Rasulullah SAW pernah mengabarkan, ketika penduduk surga sudah memasuki surga dan penduduk neraka sudah memasuki neraka, maka Allah panggil seseorang yang dia telah menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Yu'ta bi an'ami ahlil jannah, kata Rasulullah, didatangkan seseorang yang dia adalah orang semua kenikmatan dunia sudah pernah dia rasakan. Orang ini didatangkan oleh Allah. Kemudian Allah celupkan satu kali saja ke dalam nerakanya. Allah celupkan sebentar, kemudian Allah naikkan lagi, kemudian ditanya sama Allah, ya, apakah engkau sebelum ini telah merasakan nikmat? Kata orang tersebut, demi Allah tidak ya Rabb. Subhanallah, lihat ya, kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita rasakan, kalau sudah dicelupkan sekali saja ke neraka, seolah-olah kita nggak pernah merasakan nikmat sebelumnya. Karena begitu dahsyatnya api neraka tersebut, sampai membuat apa?
nikmat-nikmat yang dulu kita rasakan, lupa itu. Gak ingat lagi sudah. Saking dahsyatnya dicelupkan ke dalam neraka tersebut. Maka ini diantara gambaran azab ya yang Allah berikan kepada penghuni neraka, bahwa dicelupkan sekali saja menjadikan mereka lupa dengan nikmat-nikmat yang pernah mereka rasakan ketika di dunia dahulu. Padahal ini orang yang paling merasakan nikmat ketika di dunia yang didatangkan loh. Ya, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat dunia, semuanya sudah dia rasakan. Tapi satu kali celupan di neraka melupakan semua nikmat-nikmat yang pernah dia rasakan berpuluh-puluh tahun tersebut. Ini menunjukkan dahsyatnya azab yang ada di neraka. Ya, begitu juga Allah sebutkan di antara gambarannya azab bagi penghuni neraka, ya, seperti azab yang Allah timpakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Surah An-Nisa ayat 56. Kata Allah, setiap kulit-kulit penghuni neraka ini dibakar oleh Allah, setelah gosong Allah ganti lagi dengan kulit yang baru, kemudian dibakar lagi, kemudian gosong lagi, diganti lagi dengan kulit yang baru, terus seperti itu. Untuk merasakan apa? Sakitnya dan pedihnya azab yang menimpa mereka. Bayangin kita kena api saja di dunia, ya, itu kan baru memar saja paling ya. Itu sudah merasakan sakitnya. Ya. Bagaimana dengan ini, setiap dia gosong diganti lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi hanya untuk merasakan apa? Sakitnya ketika dibakar tersebut. Terkena luka bakar itu kan luar biasa sakitnya. Ya. Makanya ini Allah katakan, setiap dibakar kulit-kulit mereka sampai gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru, dibakar lagi seterusnya seperti itu. Maka ini juga diantara gambaran azab yang ditimpakan Allah kepada para penghuni neraka tersebut. Ya, berapa menit lagi? Masih lama. Hah? Oh iya. Yang terakhir ya. Di sini disebutkan tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Ya. Maka kita berusaha menghindari amalan-amalan tersebut yang bisa menjadikan seseorang diazab di nerakanya Allah Ta'ala. Ya. Apa saja itu amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka? Yang pertama tentunya adalah asyirku wal kufru, perbuatan syirik dan juga perbuatan kufur kepada Allah. Bahkan yang mengerikan, syirik ini kan kekal di neraka ya. Kalau seseorang belum bertaubat sebelum dia meninggal dunia, ya, Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 72 itu, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Orang yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan untuk masuk ke dalam surga dan tempatnya kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Kemudian juga di antaranya kesombongan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Apa maknanya sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lainnya. Allah Ta'ala berkata dalam hadis qudsi, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Allah, al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah pakaianku.
wal 'azamatu izari, dan keagungan adalah selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang mereka mengambil salah satu dari dua tadi, adkhaltuhu an-nara, aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Hadis yang lain juga riwayat Muslim, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki kesombongan sebesar biji zarrah. Berarti orang sombong enggak akan masuk surga atau bisa masuk surga? Di sini lafaznya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Berarti kekal di neraka atau bisa masuk surga? Setiap ada lafaz hadis la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, maka ada dua maknanya itu. Yang pertama, la yadkhulul jannah, dia bisa betul-betul tidak akan masuk surga kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan tersebut. Jadi yang dimaksud dia nggak akan masuk surga kalau memiliki kesombongan sebesar biji zarrah, kalau dia menghalalkan kesombongan tersebut. Sama seperti hadis lain, la yadkhulul jannata qati'a rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dia betul-betul nggak akan masuk surga kalau dia menghalalkan perbuatan memutuskan silaturahim. Itu maknanya. Atau makna yang kedua, kata Imam Nawawi, setiap ada kata tidak akan masuk surga, maksudnya tidak akan bisa langsung masuk surga, tapi mampir dulu ke dalam neraka. Jadi bukan maknanya dia kekal di neraka. Dia baru kekal di neraka kapan? Kalau dia halalkan perbuatan dosa tersebut. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, ulama sepakat dia kufur, keluar dari agama Islam. Kemudian juga, nah ini hati-hati ikhwah, anak-anak kita juga ini al-musawwirun, para penggambar makhluk bernyawa. Penggambar makhluk bernyawa akan Allah ancam di neraka, azabnya sangat pedih. Hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang azabnya paling pedih di sisi Allah pada hari kiamat adalah mereka para penggambar makhluk bernyawa. Termasuk di sini juga para pemahat, tukang pahat ya, tukang buat patung-patung itu, apakah patung manusia atau hewan, mereka itu diancam ini, azabnya paling pedih. Termasuk para pelukis. Jadi jangan ajari anak antum jadi pelukis gambar bernyawa. Kalau mau gambar, arahkan gambar makhluk yang tidak bernyawa saja. Kan masih banyak kan makhluk yang enggak bernyawa, gunung, pesawat, mobil, ya. Maka ini harus dijaga ya, karena azabnya sangat pedih. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kullu musawwirun finnar, setiap para penggambar makhluk bernyawa dia ada di neraka. Kemudian Allah akan memerintahkan orang tersebut untuk meniupkan ruh kepada makhluk yang dia gambar tersebut. Jadi Allah suruh orang yang dulu gambar makhluk bernyawa di dunia, disuruh tiupkan ruh. Dan dia nggak akan bisa meniupkan ruh. Selama dia nggak bisa meniupkan ruh tersebut, maka dia akan terus diazab oleh Allah di neraka tersebut. Maka ini diantara dosa yang menjadikan seseorang mendapatkan azab yang pedih. Ya. Kemudian juga
Alladzina yu'adzibunal hayawan, mereka yang menyiksa hewan-hewan dan binatang. Hadisnya masyhur ya, riwayat Bukhari. Uzzibatim ra'atun fi hirratin, ada seorang perempuan yang dia diazab gara-gara kucing. Sajanatha walam tut'imha, dia kandangin kucing itu, dia kurungin kucing itu, tapi dia nggak ngasih makan. Walam ta'kul min hasyashil ard, bahkan dia nggak ngasih makan dari tanah-tanah yang ada di bumi ini. Hatta matat jau'an, sampai akhirnya kucing ini mati, maka perempuan tersebut diazab di nerakanya Allah Ta'ala. Ya, ini juga diantara dosa yang bisa menjadikan seseorang diazab oleh Allah Ta'ala. Begitu juga satu lagi lah ya, aklatu riba, pemakan harta riba. Wa aklatu amwalin nasi bizulm, orang yang makan harta orang lain dengan cara yang zalim. Mereka dapat ancaman azab yang sangat pedih di nerakanya Allah tersebut. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengingatkan kita 7 dosa besar. Apa saja itu? Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, as-sihru, yaitu sihir. Yang ketiga, qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa muslim yang haram tanpa hak. Yang keempat, aklu riba, memakan riba. Yang kelima, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, watawalli yaumaz zahf, lari dari medan peperangan. Yang ketujuh, qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh laki-laki beriman, perempuan beriman melakukan zina tanpa mendatangkan bukti berupa 4 orang saksi. Ini diantara dosa-dosa yang bisa menjerumuskan seseorang kepada nerakanya Allah. Taib, untuk materi yang cukupkan nih, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat sudah tidak wajib untuknya, maka sudah jelas orang ini kekal di neraka karena dia keluar dari agama Islam. Karena ulama sepakat kalau orang ini dia tinggalin salat karena dia merasa salat nggak wajib lagi, maka ulama sepakat dia kafir, keluar dari agama Islam dan kekal di neraka selama-lamanya. Makanya bahaya kalau ada orang mengatakan, oh saya mah udah nggak wajib sholat, saya mah tingkatannya sudah beda sama kalian, tingkatan saya sudah hakikat, kalau kalian masih makrifat, maka saya sudah nggak wajib sholat. Nah itu kufur, sudah keluar dari Islam dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Maka ini kalau dia tinggalkan sholat, tapi dia iringi dengan mengingkari kewajiban sholat. Ya.
Adapun yang kedua, dia tidak pernah sholat 5 waktu, tapi dia masih meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Artinya dia meninggalkan sholat itu karena malas atau karena meremehkan. Nah, kalau ini baru ulama memang berbeda pendapat. Ya, pendapat pertama, pendapat mayoritas ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka berpendapat orang yang dia tidak sholat 5 waktu, selama dia masih menganggap sholat itu wajib, maka dia tidak keluar dari Islam. Dia tidak keluar dari Islam selama dia masih menganggap sholat 5 waktu itu wajib. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, yang memang mengatakan walaupun orang itu meninggalkan sholatnya karena malas, tetap kalau dia tinggalin sholat tersebut, walaupun masih meyakini sholat itu wajib, tetap dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Maka ini masalah yang memang ulama beda pendapat. Selama dia masih meyakini sholat 5 waktu itu wajib, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Ya, maka wallahu a'lam, orang tersebut kalau dia ninggalin sholat 5 waktu, selama dia masih meyakini sholat 5 waktu itu wajib dan masih ada keimanan di dalamnya, wallahu a'lam, kalau ana lebih condong pada pendapat mayoritas ulama, dia tidak kekal di neraka. Dia tidak kekal di neraka karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya yang Allah tidak ampuni itu dosa apa? Dosa syirik. Dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih ringan dari kesyirikan tersebut. Makanya mayoritas ulama memasukkan dosa meninggalkan sholat ada kemungkinan, ya, orang itu masuk ke dalam surga tapi mungkin di nerakanya lama sekali gitu. Ya, karena dia meninggalkan satu ibadah yang sangat penting di dalam agama Islam ini. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang kedua, kenapa matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Ya, yang dimaksud neraka matahari dan bulan dimasukkan ke neraka, ini bukan berarti matahari dan bulan diazab di neraka. Tapi Allah hanya ingin menunjukkan keagungannya. Maka Allah lemparkan ya matahari dan bulan itu ke neraka. Jadi bukan untuk diazab gitu. Tapi Allah ingin tunjukkan apa? Keagungannya. Bahwa makhluknya saja yang begitu besar, matahari dan bulan itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, yang menunjukkan tadi Allah ingin memperlihatkan keagungannya dan ingin memperlihatkan juga keagungan ciptaannya neraka yang bisa menampung matahari dan bulan tersebut. Walaupun sebagian ulama mengatakan matahari dan bulan itu dimasukkan ke neraka karena mereka dulu di dunia pernah disembah oleh manusia. Tapi ini sebagian kecil ulama saja. Intinya matahari dan bulan ketika Allah masukkan ke neraka bukan untuk diazab, tapi Allah hanya ingin menunjukkan keagungannya dan begitu agungnya neraka Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Ada lagi? Naam, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam.
Hmm. 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 Iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat mengenai tingkatan neraka tadi ya. Orang Yahudi disebutkan sebagian ulama salaf dia ada di kedudukan yang kedua ya dari tingkatan neraka ini. Apakah memang setiap tingkatan itu yang paling atas itu lebih ringan daripada yang bawahnya? Wallahu a'lam. Pembagian tadi 7 tingkatan itu hanya berasal dari sebagian kecil ulama salaf saja. Jadi tidak menjadi suatu dalil bahwa memang seperti itu yang akan terjadi. Jadi di sini hanya disebutkan oleh Dr. Sulaiman Al-Asqar, pembagian itu memang ada riwayatnya dari sebagian ulama salaf. Tapi beliau katakan bahwasannya penetapan-penetapan tadi itu hanya berdasarkan ijtihadnya sebagian ulama tadi. Jadi tidak ada dalil yang menetapkan bahwa 7 tingkatan tadi ya seperti itu, kecuali yang paling atas dan paling bawah saja. Yang memang itu sudah pasti ya, yang mereka muslim tapi bermaksiat, mereka masih di neraka tapi nerakanya yang agak ringan azabnya. Beda dengan orang munafik yang memang dia paling pedih azabnya karena berada di dasarnya neraka. Jadi ini tidak menjadi sesuatu yang qat'i gitu bahwa oh memang seperti ini tingkatannya. Ini ijtihadnya sebagian ulama salaf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, satu lagi silakan. Silakan. Nah, afwan, yang kedua anak kurang paham pertanyaannya gimana? Heeh. Iya. Kemudian pertanyaannya, karena mereka banyak beramal soleh tapi di satu sisi juga banyak berbuat zalim. Apakah kezalimannya mengambil harta saudara muslimnya tanpa hak? Apakah kezalimannya berupa menggibahi tadi, merusak kehormatan saudara muslimnya tanpa hak? Maka itu semua memang akan menghabiskan pahala-pahala orang yang beramal soleh tersebut. Kalau amal solehnya sudah habis, maka dosa orang yang pernah dia zalimi, maka itu akan ditransfer kepadanya. Maka bagaimana cara kita mengharap surga Allah Ta'ala? Ya tentu kita berusaha mengurangi kezaliman-kezaliman di dunia ini. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in, beliau kan pernah berkata, li an alqallaha, aku berjumpa dengan Allah, maknanya aku wafat, meninggal dunia, kemudian aku berjumpa dengan Allah Ta'ala membawa 70 dosa,
yang itu antara aku dengan Allah saja kecuali kesyirikan, itu lebih ringan bagiku daripada aku berbuat dosa satu saja yang itu berkaitan dengan haknya sesama manusia. Maka berbuat zalim kepada manusia itu lebih berat karena kita akan dituntut pada hari kiamat nanti. Maka jangan sampai kita jadi orang yang muflis. Karena orang muflis kan dia datang dengan pahala salatnya, puasanya, zakatnya, haji umrahnya, tapi di satu sisi dia berbuat zalim tadi, menggibah, menyakiti, mengambil harta orang lain tanpa hak, yang itu akan menghabiskan semua amal-amal solehnya. Tapi tetap walaupun orang itu dia muflis, tapi tetap dia tidak kekal di neraka selama masih ada keimanan, maka dia tetap akan masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Adapun yang kedua berkaitan dengan melakukan dosa kecil, melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, maka itu memang akan menghilangkan amal-amal soleh yang kita lakukan. Memang betul hadis itu sahih. Namun ulama beda pendapat, apakah yang dimaksud dengan menghapuskan atau menjadikan amal-amal soleh itu seperti debu-debu yang berterbangan, memaknai semua amal soleh itu habis? Maka mayoritas ulama mengatakan bukan itu maknanya. Karena ada hadis lain yang menyebutkan setiap hambaku yang berdosa itu kan Allah ampuni. Kullu ummati mu'afan illa mujahiri. Setiap hambaku yang berbuat dosa Allah akan ampuni, kecuali siapa? Orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Maka wallahu a'lam, pendapat lebih kuat bahwasannya orang itu ketika dia berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi itu tidak menghapuskan seluruh amal-amalnya tersebut. Hanya amal-amal solehnya saja sebagian itu dianggap seperti debu-debu yang berterbangan saja. Artinya tidak bermanfaat untuknya. Tapi apakah itu menjadikan Allah enggak ampuni dosanya? Ya belum tentu. Karena hadis tadi yang Anda bacakan, setiap orang yang dia melakukan dosa, maka ada kemungkinan Allah akan ampuni dosanya. Kecuali siapa? Mujahirin, orang yang dia berdosa secara terang-terangan. Bagaimana berdosa secara terang-terangan itu? Dia berbuat dosa di pagi hari, sore harinya dia ceritakan ke orang lain. Dia berbuat dosa di malam hari, pagi harinya dia ceritakan kepada orang lain, padahal Allah sudah tutupi dosa-dosanya tersebut. Itu yang Allah enggak ampuni kalau dia melakukan dosanya secara terang-terangan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Iya, cukup dulu ikhwah ya. Insyaallah di lain kesempatan. Walaupun masih banyak kayaknya yang mau nanya. Taib, ini yang bisa Anda sampaikan ya, insyaallah nanti kalau ada waktu kita berjumpa lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwan dan akhwat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.